Selamat pagi pemirsa. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa kepala daerah menjadi penanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Namun penanganan Karhutla seringkali justru dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo mengkritik 9 kepala daerah yang dinilai cenderung lepas tangan. Sebagian kepala daerah bahkan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat Satgas di wilayah mereka. Dan inilah yang menjadi tema editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa, Kamis 19 September 2019, ketidakbecusan kepala daerah bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Kita sehat di sini, walaupun saudara-saudara kita di Sumatera, sebagian Kalimantan juga masih agak sesak napas begitu ya, karena kebakaran. Sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini berita buruk atau berita yang sudah jadi biasa ini. Saya tidak tahu, Mas Kohar. Ada dugaan korupsi, jadi tersangka Imam Nahrawi otomatis mundur. Ini Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, betul. Jadi ini adalah untuk kesekian kalinya pejabat pada level menteri yang terjerat kasus dugaan korupsi dan nilainya besar, 26 miliar lebih, bahkan lebih besar daripada kekayaan yang dimiliki oleh sang menteri tersebut. Tentu ini memprihatinkan di tengah situasi ketika banyak pihak sedang pro dan kontra tentang bagaimana memperkuat KPK, tetap muncul ada hal-hal yang terkait dengan begini. Tentu saja ini sebuah kondisi yang tidak enak untuk kita untuk kita lihat dan kita dengarkan. Dan yang pasti hal-hal seperti ini harus jelas, harus diurai. Beberapa pihak mengatakan, ya tentu saja orang-orang dekat mengatakan bahwa ini belum tentu seperti itu. Nah, makanya kita buktikan saja nanti bagaimana di pengadilan. Yang pasti proses ini sudah terjadi dan mudah-mudahan tidak dalam waktu lama proses ini sudah langsung ditingkatkan menjadi proses di pengadilan sehingga kita tahu seperti apa sebetulnya yang terjadi. Karena ini sesuatu yang kontradiktif dan ironis, karena kemarin meja ini membahas bagaimana indeks persepsi anti korupsi masyarakat meningkat. Betul. Tapi ternyata elitnya tidak. Ya, jadi anti korupsi di tingkat di level masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu jahat, korupsi harus diperangi itu semakin meningkat. Tetapi di level elit ternyata diam-diam tetap melakukan hal yang jahat itu. Gitu. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Semoga ini bisa segera tuntas sesuai dengan prinsip peradilan. Kita beralih ke berita berikutnya, masih terkait dengan penegakan hukum. Dewan Pengawas melegitimasi KPK. Ini dikatakan oleh Menko Polhukam Wiranto yang menilai keberadaan Dewan Pengawas justru akan semakin menjamin legitimasi KPK. Apa betul akan seperti itu, Mas Kohar? Karena sebagian orang yang khawatir mengatakan justru Dewan Pengawas ini membuat gerak KPK tidak bisa cepat, tidak bisa segera, dan jangan-jangan nanti Dewan Pengawas ini yang dalam tanda petik menekan KPK. Bagaimana, Mas? Iya, Dewan Pengawas tentu saja tergantung bagaimana komposisinya nanti ya. Kalau komposisinya adalah orang-orang yang tingkat integritasnya sangat tinggi, sistemnya betul-betul dibikin sistem yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tentu ini adalah bagian dari justru mencegah terjadinya polemik lah yang setidaknya ya, kegaduhan yang selama ini menunjukkan bahwa pimpinan KPK bermain politik. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang sebetulnya belum seharusnya menjadi tersangka, sudah tersangkakan sehingga dia menyandang status tersangka dalam waktu yang lama misalnya. Itu juga merupakan bagian dari dituding sebagai bagian dari ketergesa-gesaan. Nah, ketika nanti ada Dewan Pengawas, maka hal-hal seperti ini bisa dieliminir, bisa dikurangi sehingga tidak akan terjadi, sehingga ada yang saling mengawasi di situ. Nah, ini untuk menjawab sekaligus bahwa tidak ada institusi di muka bumi ini yang
steril dari kesalahan, karena kesalahan kecil apapun. Karena itu mekanisme checks and balances dibutuhkan, dan Dewan Pengawas inilah yang dinilai oleh berbagai kalangan bisa memberikan checks and balances gitu. Tinggal nanti kita awasi juga bagaimana kerja Dewan Pengawas ini. Betul. Kan? Nanti publik mengawasi Dewan Pengawas kan gitu. Jadi mekanismenya akan terus berjalan seperti itu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke halaman 2. Ini terkait dengan kelihatannya masih terkait impor limbah ini, Mas Kohar. Iya, betul. Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tindak 3 importir limbah. Ya. Saya bertanyanya begini, Mas Kohar, ini memang tidak bisa dicegah dari negara asalnya ya? Ya, ini kan persoalan-persoalan yang terjadi kan kemudian antara manifest, antara yang tercantum di dalam dokumen dengan apa yang senyatanya ada di bea cukai itu berbeda. Di dokumen mengatakan bahwa ini betul-betul adalah impor misalnya bahan kertas bekas dan plastik plastik yang digunakan sebagai bahan baku untuk usaha. Ternyata di dalamnya kan ada jarum suntik, bahkan ada pembalut, ada seterusnya yang B3 tingkat bahayanya tinggi di dalam kalau dia didistribusikan, dipakai oleh masyarakat. Nah, karena itu ditindak di hilir itu ya tentu saja nanti direekspor setelah itu. Selain ditindak, barangnya sendiri juga tidak boleh beredar di masyarakat. Yang paling penting juga perusahaannya jangan kemudian nanti semoga tidak terjadi di kesempatan berikut masih impor lagi. Betul, dan ada semacam jeda, dia diberi sanksi, bukan hanya sanksi saat ini, tetapi juga sanksi untuk beberapa saat ke depan karena dia terbukti telah melakukan pelanggaran. Oke, kita harapkan ini juga bisa menegakkan hukum karena rahasia umum kelihatannya Mas Kohar, di balik impor limbah ini ada kekuatan-kekuatan ekonomi dan mungkin juga politis yang mensupport impor ini. Semoga itu juga memikirkan rakyat. Kita beralih ke editorial, ketidakbecusan kepala daerah. Saya kembali lagi ingat dengan seremoni-seremoni pelantikan kepala daerah. Di situ ada sumpah, ada janji yang kalau didengarkan dengan seksama, sebetulnya asal itu dijalankan harusnya kepala daerah bagus ya. Betul. Tapi ini kok di soal asap akibat kebakaran ditengarai katanya tidak begitu sungguh-sungguh. Kenapa Mas Kohar? Ya karena begini, sudah jelas-jelas aturan mengatakan bahwa kepala daerah lah yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa kebakaran atau asap yang terjadi di daerah masing-masing. Nah, mengingat tanggung jawab yang sangat besar itu, maka proses pencegahan sejak dini supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap pembakaran itu mestinya sudah dilakukan. Harus ada metode, harus ada sistem yang mencegah supaya kebakaran itu tidak terjadi. Sebab apa? Kalau tidak ada metode seperti itu, kita hanya akan terus-menerus memadamkan kebakaran di lahan yang panasnya terus-menerus terjadi karena lahan gambut gitu loh. Jadi apinya susah dipadamkan, tenaganya butuh waktu yang lama, mahal juga. Pasukannya banyak dan mahal. Dan ini akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Di tengah situasi seperti itu, malah beberapa kepala daerah malah sedang melancong ke luar negeri. Nah, katanya sih sedang tugas, ada tugas di luar negeri juga begitu. Apapun tugas, kalau itu disebut sebagai bagian dari darurat yang ada di dalam negeri, harusnya ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Baik, kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 19 September 2019, ketidakbecusan kepala daerah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa di bagian-bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari pakar otonomi daerah yang juga adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang sudah kami hubungi lewat saluran telepon, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat pagi. Pagi Bang Leo, apa kabar? Baik-baik Prof Jo, kita menghubungi Prof Jo karena ingin tahu sebetulnya dalam kondisi kebakaran hutan di beberapa daerah, khususnya di Sumatera, Riau, di Kalimantan juga ditengarai oleh beberapa pihak, dalam hal ini khususnya Kepala BNPB Doni Monardo. Perhatian kepala daerah ada 9 tersebut katanya yang kurang terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ada
banyak yang tidak hadir, bahkan wakil-wakilnya pun tidak ada, kalaupun pejabat bersangkutan berhalangan. Pertanyaannya, apakah memang mereka boleh tidak hadir di dalam rapat-rapat penanganan kebakaran hutan itu, Prof? Oh enggak lah, jadi itu hutan itu juga menjadi bagian dari tugas para kepala daerah. Ya walaupun dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan hutan itu tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kepala daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan, termasuk kebakaran ya di hutan produksi misalnya, itu menjadi pelaksananya, penanggung jawabnya adalah kepala daerah. Tapi jadi dengan demikian dia kalau ada kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan atau memadamkan kebakaran, dia harus di depan. Nah, hanya memang secara kewenangan, Mas Leo, itu kewenangan pusat. Nah, dia nggak bisa taruh uang juga. Jadi kalau tidak ada wewenang, tidak boleh taruh uang. Pertanyaannya begini, Prof Jo, kan di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini ada beberapa instansi. Kapolri dan Panglima TNI sudah memberikan peringatan sangat keras atau bahkan ancaman kepada Pangdam dan Kapolda dan turunan-turunannya, kalau tidak sungguh-sungguh menangani kebakaran hutan akan dicopot. Itu punya hak yang jelas. Tapi kalau gubernur, bupati, wali kota, itu kan tidak bisa dicopot kalau hanya sekedar tidak becus menangani kebakaran hutan ini kan, Prof Jo? Ya, memang karena kepala daerah itu kan punya legitimasi yang kuat. Mereka tidak diangkat seperti Kapolda atau Pangdam itu. Kalau mereka dipilih langsung oleh rakyat, jadi legitimasinya kuat. Yang aja bisa memberhentikan dia adalah rakyat nanti atau habis masa jabatannya, ya kan? Kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu kuat sekali posisi. Jadi baiknya memang kepala daerah itu diberi tambahan kewenangan lah kalau saran saya ya. Jadi jangan hanya sekedar dipasang sebagai penanggung jawab ya. Tambahan kewenangan apa maksudnya, Prof? Ya tambah kewenangan bahwa dalam soal kebakaran hutan misalnya kita tajamkan, itu kepala daerah menjadi pelaksana dan boleh berwenang untuk menyediakan penganggaran, melakukan perencanaan. Nah itu kan nggak ada eksplisit di undang-undang Pemda kita. Jadi dia makanya dia keluhan kepala daerah nih. Saya juga tanya mereka, kami dalam soal hutan ini cuma kebagian tugas memimpin pelaksanaan, tapi kita tidak terlibat mulai dari hulu perencanaan, semua itu dipegang oleh pusat. Itu keluhan mereka. Baik, Prof Jo Hermansyah, ada lagi dugaan bahwa kebakaran hutan yang menurut BNPB ini pembakaran yang terjadi ini terjadi karena ada dugaan kesepakatan mungkin antara kepala daerah diduga ya dengan perusahaan yang membakar karena pada saat pilkada yang lalu butuh dana, kemudian perusahaan mensupport dan akhirnya dalam tanda petik diizinkan walaupun tidak tertulis untuk membuka lahan dengan membakar. Itu mungkin atau tidak, Prof? Ya, itu mungkin saja. Mungkin dia juga tutup mata saja ya kan. Nah, itu bisa saja terjadi praktek-praktek spoil seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ini sistem pilkada yang dampaknya sangat serius ini ya kan kemana-mana. Jadi itu mengganggu juga itu dari segi kredibilitas kepala daerah. Di samping dia korupsi, lalu juga ada kasus yang kayak gini. Solusinya apa ya, Prof, untuk kemudian membuat kepala daerah ini bisa lebih sungguh-sungguh karena kalau menunggu periodenya berakhir kan nanti lama sekali, Prof. Nah, jadi harus ada keterlibatan pusat lah dalam pemilihan kepala daerah. Karena kalau gubernur misalnya kan wakil pemerintah pusat. Tapi gubernur dalam pemilihannya kan pusat tidak terlibat sama sekali. Selain sama rakyat dalam pemilihan langsung yang tingkat kemampuan rakyat memilih kan juga sangat terbatas. Jadi saran saya memang pusat sebaiknya mulai dicoba ditata agar dia bisa ikut terlibat dalam proses-proses pemilihan itu. Sehingga dengan demikian dia bisa lebih punya pengaruh lah kepada kepala daerah. Kalau sekarang kan data rapatnya nggak mau, mereka kan sangat riskan untuk negara kesatuan.
Baik, kita harapkan kepala daerah lebih cinta lagi kepada rakyatnya dengan banyak berbuat di soal kebakaran hutan ini. Prof. Johar Mansyah, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Mas Kohar, repotnya begitu. Kalau kemudian kepala daerah tidak, ini kan bukan pidana ya. Ketika dia tidak hadir, tidak terlalu serius untuk ikut menangani kebakaran, dia tidak bisa diapa-apakan. Bagaimana? Noblesse oblige. Jadi ada begitu di situ ada jabatan, di situ berarti di situ termuat tanggung jawab. Nah, ditambah dengan sumpah itu kan. Jadi artinya semakin tinggi jabatan seseorang atau elit atau siapapun, maka dia akan semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Dituntut untuk seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak ada aturan, tetapi paling tidak secara umum kan ketika mereka dilantik para kepala daerah ini bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan undang-undang, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gitu. Artinya menjadikan rakyat mereka itu sebagai pihak-pihak yang dilindungi. Ini amanat konstitusi. Negara melindungi segenap bangsa. Negara itu kan berarti di dalamnya termasuk tangan-tangan negara itu adalah pemerintah-pemerintah di level daerah, kepala daerah. Nah, upaya melindungi segenap bangsa, segenap tumpah darah, termasuk segenap rakyat itu bagaimana perwujudannya? Nah, kalaupun tidak ada aturan, kalaupun belum terjadi kewenangan, tetapi dia melihat rakyatnya kemudian menderita, kesulitan karena asap, ya kepala daerah dia pasti harus melakukan berbagai macam upaya-upaya, terobosan-terobosan yang memungkinkan sehingga rakyat itu terbebas dari kesulitan, sehingga rakyat itu terbebas dari penderitaan. Nah, persoalannya kan yang kita saksikan alih-alih melakukan upaya untuk supaya rakyat itu terbebas, tetapi malah sepertinya cuek gitu kan. Sepertinya tidak peduli. Misalnya pergi ke luar negeri. Nah, skala prioritasnya tidak jelas. Pergi ke luar negeri justru ketika situasinya sudah semakin memburuk. Malah justru harusnya sebagai komandan, sebagai kapten harus ada di tempat, begitu ya? Betul, kan tadi dikatakan oleh Profesor Johar Mansyah Johan yang mengatakan bahwa tanggung jawab lapangan ada di pundak para kepala daerah itu. Bahwa kewenangan ada di tangan pusat menurut undang-undang, iya. Tetapi tanggung jawab lapangan ketika ada peristiwa, ketika ada hal-hal yang membutuhkan penanganan, ada di tangan kepala daerah. Kelihatannya kesadaran itu masih belum begitu muncul. Apa yang kita bisa lakukan untuk memaksa supaya kembali sadar? Kita akan jeda dahulu, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Kohar, kalau melihat dari pendapat-pendapat para pemirsa memang menjadi sulit ketika janji itu tidak terlaksana dengan baik. Kalau kita fokus dalam masalah kebakaran hutan dan lahan, ya tidak ada juga sanksi untuk kepala daerah yang tidak becus untuk menanganinya. Jadi solusinya apa dong? Ya, sanksinya pasti satu, masyarakat yang memberikan sanksi pada mereka. Masyarakat harus melakukan tekanan-tekanan terhadap para kepala daerah yang abai, kepala daerah yang cuek, apalagi yang sampai pergi ke luar negeri. Tekanan-tekanan dalam bentuk ya macam-macam. Ya, dalam bentuk meminta pertanggungjawaban dia. Meskipun tentu saja tidak bisa menghentikan kepala daerah di tengah jalan. Nah, mekanisme yang paling sah dalam demokrasi adalah tidak memilihnya lagi pada periode berikutnya. Terlalu lama dong. Karena hampir semua kepala daerah kan menginginkan 2 periode. Benar, tapi terlalu lama bukan? Terlalu lama, iya. Karena kabut asapnya kan sekarang ini susah nafas. Paling sekarang tidak adalah ada tekanan dari masyarakat kepada para kepala daerah untuk mengingatkan kembali kepala daerah itu bahwa tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya, melindungi rakyatnya itu sangat tinggi. Yang tadi saya katakan sebagai semakin tinggi dia pada posisi jabatan tertentu, maka tanggung jawabnya akan makin besar. Nah, itu yang harus terus-menerus digedor oleh masyarakat. Lalu ada tadi usulan misalnya untuk membuat fakta integritas kepada para pengusaha. Nah, kita saksikan bahwa pemerintah pusat bahkan sudah menyegel dari 48 bahkan tambah lagi menjadi hampir 55 sekarang kan.
lalu beberapa melakukan penindakan-penindakan. Nah, upaya yang sudah bagus yang dilakukan oleh pemerintah yang terbukti efektif pada tahun 2015 itu mestinya sekarang harus diulang lagi efektivitasnya itu. Kenapa? Karena terus-menerus kalau tolok ukur kita adalah tolok ukur keuntungan, maka ini tidak akan pernah selesai. Masalahnya apa? Apa yang membuat kondisi 2016 dan sekarang ini berbeda jauh? Apakah memang karena faktor... Sebagian besar kepala daerahnya ganti kan? Dan orang itu maksudnya... Orang itu masih baru. Mutunya turun atau bagaimana? Bukan soal mutu sebetulnya, bukan lebih kepada itu menurut saya. Jadi itu lebih kepada bagaimana dia harus mencari sumber-sumber. Boleh jadi ya, ini boleh jadi. Ada dugaan seperti itu di masyarakat, boleh jadi ini mencari sumber-sumber bagaimana dia harus menutup uang yang sudah dipakai biaya untuk politik. Biaya politik. Nah, biaya politik yang besar itu memang risikonya kemana-mana. Residu dari demokrasi secara langsung yang kemudian prakteknya adalah sangat liberal, yang menyebabkan negosiasi banyak terjadi di mana-mana, politik uang terjadi di mana-mana, maka harus ada perluasan bagi yang disebut sebagai kejahatan itu. Yang disebut sebagai kejahatan pidana itu, kejahatan itu, bahwa bahkan mungkin dia bisa masuk dalam kategori korupsi. Nah, ketika dia dimasukkan dalam kategori korupsi, ketika ada bukti bahwa kepala daerah itu melakukan, katakanlah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana meloloskan pengusaha-pengusaha atau mereka-mereka yang memiliki konsesi lahan dengan cara membakar. Ketika dia dimasukkan itu berarti dia bisa dilakukan penangkapan misalnya. Dia bisa dilakukan katakanlah OTT misalnya kalau mau. Nah, dengan begitu maka ya akan semakin takut mereka ini. Kenapa? Karena memang memberikan keleluasaan kepada mereka-mereka yang memegang konsesi lahan untuk membakar, itu kan sebetulnya bagian dari ada aspek-aspek keuntungan yang dicoba dicari dari situ. Kalau DPRD-nya berpihak kepada kepala daerah, rakyat bisa berharap kepada siapa untuk dalam tanda petik menekan kepala daerah untuk lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi menangani kebakaran hutan ini? Satu, secara demokrasi tentu saja ada elemen-elemen yang bisa dilakukan lah oleh masyarakat. Dengan cara masing-masing komunitas itu tidak lelah-lelahnya untuk senantiasa memberikan kritik kepada pemerintah daerah. Bahkan yang keras sekalipun, misalnya mosi tidak percaya, meskipun itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah tindakan bahwa membiarkan pembiaran terhadap kebakaran itu merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, maka itu mestinya bisa diusut secara hukum. Nah, bayangkan kalau misalnya mereka dugaan korupsinya OTT 100 juta itu bisa saja ditangkap. Nah, ini apalagi dengan pembakaran lahan yang sudah berhektar-hektar ini bisa dimasukkan dalam klausul seperti itu. Mestinya seperti itu. Pertanyaannya begini Mas Kohar, apa iya rakyat di daerah yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini pada waktunya nanti benar-benar dalam tanda petik menghukum kepala daerah ini? Karena ada yang mengatakan, ya maaf-maaf kata, rakyat kita relatif berpikir pendek. Nah ini yang mesti harus terjadi di berbagai kalangan, tidak hanya pada elitnya, tapi juga kesadaran publik bahwa demokrasi yang sudah susah payah dibangun, yang susah payah untuk dibentuk, pemilihan langsung kepala daerah, kalau tidak mau dicabut bahwa mandat dikembalikan kepada pilihan DPRD, ya masyarakat harus memperbaiki pola-pola, memperpanjang ingatan, memperpanjang ingatan kolektif. Kenapa? Karena dengan memperpanjang ingatan kolektif, maka dia akan mencatat waktu demi waktu, saat demi saat, bahwa si A, si B, si C, elit ini, kepala daerah ini, itu ternyata abai misalnya terhadap itu. Misalnya sekarang yang di Pekanbaru, rakyat kan sudah mulai meledek misalnya, kepala daerahnya pergi ke luar negeri, ke Kanada untuk menghirup udara segar, sementara rakyatnya ngos-ngosan gitu. Baik, semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuat kepala daerah lebih becus ya. Terima kasih Mas Abdul Kohar sudah di sini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, sebagai warga negara yang baik, kita perlu tahu apa saja tanggung jawab dan tugas dari kepala daerah
warga bisa menuntut pertanggungjawaban gubernur, bupati, atau wali kota kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di daerah yang dipimpinnya. Karena mereka sudah bersumpah untuk bekerja sebaik mungkin bagi kepentingan warga dan sudah selayaknya kepala daerah yang tidak becus jangan lagi dipilih. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.